Sekarang dia menjadi orang yang lebih bisa mengungkapkan isi hatinya dan juga mengeluarkan potensi terbaik di dirinya dia. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Namaku Weni dan tema reading kali ini adalah apa yang dia rasakan tentang kamu. Jadi, kita akan membongkar apa arti kehadiranmu di hidupnya dia. Yang spesial adalah reading ini khusus untuk teman-teman yang berzodiak Sagittarius. Untuk zodiak lain sudah aku buatkan juga, bisa kalian cek di playlist zodiak. Tapi sebelum reading, aku mau ngingetin ke teman-teman untuk subscribe channel ini, klik tombol lonceng dan pilih option all supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di readingku selanjutnya. Dan sekarang kita masuk ke reading. Tadi aku udah shuffle dan udah aku bagi jadi 2 file. Di sini kalian bisa pilih mau file 1 atau file 2. Pakai intuisi kamu. Bisa kalian lihat dari kartu atau snow globe-nya. Aku udah tulis juga timestamp di kolom deskripsi. Jadi sampai ketemu di file pilihan kamu. See you. Hai teman-teman yang memilih file nomor 1. Sekarang kita lihat ya. Apa yang dia rasakan tentang kamu. Kita punya The Death, Four of Pentacles, Three of Wands, Ace of Pentacles, dan The Fool. Oke, di sini yang aku lihat adalah kamu hadir di hidupnya dia sebagai orang yang mentransformasi dia. Dia yang tadinya punya pola pikir tertentu, setelah kamu hadir, dia bisa mengubah pola pikir lamanya ini menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih bermanfaat untuk hidupnya sekarang dan bisa membuat dia bergembira lagi. Di sini aku lihat bentuk transformasi yang kamu berikan ke dia adalah dia dulunya sebelum kenal kamu atau pada saat awal ketemu kamu, dia adalah orang yang pemikir. Aku lihat di sini, pemikir banget orangnya. Dia punya visi akan hidupnya. Jadi dia tuh punya impian, punya cita-cita. Misalnya, aku nanti pengen kerja di perusahaan ABC. Dia melihat bahwa bekerja di perusahaan ABC itu adalah sesuai dengan passionnya dia, dengan keinginan dia dan dengan kemampuan dia, sesuai banget, dia tahu. Dan dengan bekerja di perusahaan ABC, dia bisa mengembangkan ilmunya lebih baik, bisa dapat gaji yang bagus dan juga kemapanan lah intinya. Tapi di sini dia hanya memimpikan itu di kepalanya dia. Dia nggak ada pergerakan untuk berusaha gimana caranya ngelamar di sana, gimana caranya memiliki skill supaya keterima di sana tuh enggak. Dia hanya memimpikannya aja. Karena di sini aku lihat dia orangnya takut-takutan ya, orang yang pesimis, yang ragu-ragu dengan impiannya dia sendiri. Jadi dia nggak berani buat maju di sini. Kemudian kamu hadir di hidupnya dia untuk memperlihatkan ke dia bahwa hidup itu nggak hanya tentang menunggu atau takut melakukan sesuatu. Di sini aku lihat dia tipe yang takut ini ya, ngambil resiko. Jadi dia sering main aman dan dia beranggapan bahwa bekerja di perusahaan ABC itu nanti resikonya gini-gini, nanti kalau aku gini gimana, kalau aku gini gimana. Padahal dia tahu kalau bekerja di perusahaan ABC itu bagus buat dia, tapi dia nggak mau nyoba, bahkan mencoba pun dia nggak mau karena dia anggap terlalu beresiko dan dia takut, pesimis kayak gitu, takut nggak keterima lah, takut apalah kayak gitu. Dan di sini kamu hadir menjadikan dia bertransformasi ya. Bertransformasi di sini pelan-pelan sih, nggak yang langsung kamu harus begini-begini, enggak. Tapi kehadiran kamu membuka mata dia, membuka pikiran dia bahwa dia harus berubah. Nggak bisa selamanya dia pesimis, takut ngambil resiko. Kalau takut ngambil resiko terus, ya dia nggak akan dapat apa-apa, nggak akan dapat yang lebih besar lagi kayak gitu. Dan di sini aku lihat setelah kamu mentransformasi dia secara halus, dia menjadi orang yang akhirnya terbuka lagi berkah hidupnya, terbuka lagi hokinya, terbuka peluang-peluang dia untuk mendapatkan hal-hal yang berhubungan dengan materi, dengan uang, pengetahuan baru, skill baru kayak gitu. Dan sekarang dia lebih berani sih aku lihat untuk katakanlah resign dari pekerjaan lama untuk mengambil pekerjaan baru yang dia nggak tahu gimana nanti kedepannya bakal gimana, tapi dia berani karena dia yakin bahwa apa yang sudah dia cita-citakan itu baik buat dia. Makanya dia sekarang berani ngambil resiko ya, berani terbang kemana-mana untuk meraih apa yang dia mau, terutama yang berhubungan dengan materi. Dan di sini aku lihat dia menjadi orang yang lebih santai sih, lebih santai hidupnya. Lebih santai di sini bukan berarti malas-malasan ya, lebih bisa deal dengan ya hidup itu ada resikonya.
yang namanya ada gaji, pasti ada hal-hal yang harus kamu lakukan kan, lembur lah, atau kalau lagi weekend tiba-tiba bosnya nelfon suruh kerja apalah kayak gitu. Tapi di sini dia lebih santai sih, lebih bisa menikmati hidupnya, nggak terbebani lagi dengan ketakutan-ketakutan yang sebenarnya cuma ada di kepalanya dia kayak gitu. Lebih santai, lebih relax, lebih easy going sih orangnya pada akhirnya. Dan itu tadi yang penting adalah dia tidak takut mengambil resiko untuk meraih apa yang dia mau, karena aku lihat di sini dia hokinya bagus sih, berkah hidupnya banyak. Oke, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komen di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di readingku selanjutnya. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih pile nomor 2, sekarang kita lihat ya, apa yang dia rasakan tentang kamu. Kita punya the Star, the Tower, Three of Swords, the Hangman, dan Queen of Swords. Oke, di sini yang aku lihat adalah arti hadirmu di hidupnya dia, kamu sebagai bintangnya dia, bintang yang menerangi jalannya dia, bintang yang menjadi arah tujuan hidupnya dia, kayak gitu. Di sini ada perubahan yang terjadi di hidupnya dia setelah dia bertemu dengan kamu, atau lebih tepatnya setelah dia semakin akrab dengan kamu. Di sini aku lihat sekarang dia menjadi orang yang lebih bisa mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan emosinya dengan cara yang baik tentu saja, dan juga mengeluarkan potensi terbaik di dirinya dia. Yang aku lihat di sini dulu pada saat bertemu kamu atau beberapa waktu setelah bertemu dengan kamu, dia mengalami sebuah kejadian yang sangat berat, yang sangat menghancurkan hidupnya saat itu, yang membuat hatinya terluka, hatinya tercabik-cabik, dan membuat dia sampai di level nggak tahu harus ngapain, bener-bener terpuruk hidupnya kayak gitu. Hal ini bisa apapun ya, bisa saja tragedi di keluarganya, hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, pertemanan, atau kisah cintanya yang sudah berlalu, atau bisa juga di sini hal-hal yang berhubungan dengan keuangan atau apapun lah, apapun yang membuat dia sangat-sangat terpuruk, sangat-sangat berduka, sangat hancur hidupnya saat itu. Kemudian, kehadiranmu ini bisa membuat dia pelan-pelan mengikhlaskan apa yang udah terjadi di sini ya. Mulai pelan-pelan menyembuhkan luka hatinya, mulai memperbaiki lagi hidupnya yang tadinya berantakan. Kalau misalnya penyebab tragedi ini adalah keuangan, dia pelan-pelan mulai meraih lagi hal-hal yang berhubungan dengan materi, mulai nabung lagi pelan-pelan, sedikit-sedikit, dan seterusnya, sampai dia menjadi lebih kuat di sini, lebih tangguh. Makanya dia melihat kamu sebagai bintangnya, sebagai penerang langkahnya kayak gitu. Karena bisa aku lihat di sini salah satu alasan dia bangkit lagi adalah kamu. Kamu menjadi motivasi terbesarnya dia untuk bangkit lagi, untuk bersemangat lagi menjalani hidup kayak gitu. Di sini kamu menjadi orang yang bisa membuat dia melihat segala hal dari perspektif yang berbeda. Sedih sih memang melewati momen ini, di tower momen ini, perih dan sakitnya luar biasa, tapi kamu bisa di sini pelan-pelan menyembuhkan dia dan membuat dia jadi punya pandangan yang berbeda mengenai hidup. Tentunya di sini pandangan yang lebih baik, yang lebih bijak, yang lebih membuat dia melihat masa depan itu masih panjang dan sangat mungkin untuk dia berbahagia di masa kini dan masa depannya nanti, jika saja dia mau melewati atau mengikhlaskan apa yang udah terjadi. Dan aku lihat di sini dia memang sudah sembuh dari luka hatinya, sudah merelakan apa yang terjadi, yang sakit itu. Dan di sini kehadiran kamu juga membuat dia menjadi seorang ratu. Di sini bisa untuk laki-laki dan perempuan ya, walaupun gambarnya seorang ratu. Dia menjadi orang yang lebih mengerti arah tujuan hidupnya dia. Dia menjadi lebih independen, lebih bisa fokus pada tujuannya. Dia juga menjadi orang yang lebih bijak, yang lebih memakai hati dan pikirannya untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika ada masalah datang, dia nggak langsung emosi, nggak langsung marah-marah, tapi tenang dulu, dipikirkan baik-baik, baru dia bertindak kayak gitu. Intinya dia jadi orang yang lebih bijak sih di sini. Dengan segala perjalanan hidup yang dia lewati, dan dengan hadirnya kamu juga yang menjadi pendukungnya dia, yang menjadi sandarannya dia, dari dia sangat terpuruk sampai dia bisa bangkit lagi. Dia sangat berterima kasih akan hadirnya kamu di sini. Dia menjadi sosok yang lebih kuat, yang lebih bijak, lebih baik dari yang sebelumnya kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang merasa resonate, kamu bisa kasih aku like, kamu bisa kasih aku komentar juga di bawah. Boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. See you.